berapa banyak kelak nanti orang-orang yang tertahan ya masuk surga Allah Subhanahu wa taala karena tetangga-tetangganya. Maka dari itu agar kita perhatikan tetangga kita perhatikan hak-hak tetangga kita. Salah satu hak daripada tetangga, kalau kita dipanggil kita datang ya, kalau dia punya masalah atau punya aib kita tutupi, kalau dia ada keberhasilan kita puji, kalau dia pinjam uang atau pinjam minta hutang ya kita hutangi semampu kita. Kalau dia meninggal ya kita datang takziah, kalau sakit ya kita ziarah dan seterusnya. Di dalam hadis banyak hak-hak tetangga yang harus kita muliakan. Terkhususnya yang saat ini banyak di antara kita lalai adalah bersabar atas bersabar atas keburukan tetangga kita. Bersabar atas keburukan tetangga kita. Ini bahkan pernah terjadi kepada Malik ibn Dinar. Ini luar biasa Malik ibn Dinar ini. Beliau ini punya tetangga orang Yahudi. Yang mana tetangga tersebut ini rumahnya kebetulan dempet ya, berdekatan ya, zaman sekarang ya kayak rumah couple gitu lah ya, berdekatan. Itu yang namanya kamar mandi di orang Yahudi itu diarahkan ke kamar daripada Malik ibn Dinar. Nah, diarahkan dan kemudian kamar mandinya itu pipanya atau salurannya itu bocor sehingga airnya akan masuk ke rumah daripada Malik ibn Dinar. Itu setiap hari seperti itu. Rumahnya itu pasti kemasukan air-air yang najis dari orang Yahudi, dari kamar mandi orang Yahudi. Itu setiap hari Malik ibn Dinar itu dibersihkan terus itu kotoran. Sampai suatu ketika ini orang Yahudi ini yang malah dongkol. Ya, ini orang Yahudinya yang malah dongkol. Ini bukan Malik ibn Dinarnya yang dongkol gitu ya. Kadang ada orang yang yang jahat justru yang lebih marah gitu ya, ada. Nah, ini kenapa dia dongkol? Ini orang Yahudi datang ke rumah Malik ibn Dinar. Wahai Malik ibn Dinar, kenapa engkau tidak pernah sedikit pun marah kepadaku gitu ya? Padahal setiap hari kamu ini rumahmu kemasukan sesuatu yang najis karena aku, dan setiap hari kamu bersabar membersihkan ini dan seterusnya. Apa kata Malik ibn Dinar? Aku tidak pernah marah, tidak pernah karena satu, kata beliau, karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya malaikat Jibril selalu berwasiat kepada Rasul SAW tentang tetangga, sampai Rasul mengira bahwasanya tetangga itu mewarisi daripada tetangganya. Nah, jadi malaikat Jibril itu selalu berwasiat kepada Nabi kita Muhammad SAW agar berbuat baik terhadap tetangga, tunaikan hak tetangga, dan seterusnya. Sampai Rasul mengira bahwa tetangga itu mewarisi daripada tetangganya. Makanya kata Malik bin Dinar, aku tidak pernah komplain dan seterusnya karena aku mengira engkau adalah saudaraku dan seterusnya. Maka karena kelembutan dan bahkan ketinggian akhlak daripada Malik bin Dinar membuat orang Yahudi tadi ini masuk ke Islam gitu ya, karena ketinggian akhlak daripada Malik ibn Dinar. Nah, ini perihal sabar terhadap apa yang dilakukan oleh tetangga kita, ini perkara yang berat ya, perkara yang berat. Makanya ada kata bijak dari orang Arab itu al-jar qoblad dar. Ya, al-jar qoblad dar. Ini kata bijak dari orang Arab dan bisa kita adopsi gitu ya. Al-jar qoblad dar. Al-jar itu tetangga, qobla sebelum, ad-dar itu rumah. Maksudnya apa? Tetangga sebelum rumah, maksudnya kita lihat tetangga sekitar kita sebelum kita memilih rumah. Kita kalau mau beli rumah, nyewa rumah, apapun ya, mau kantor dan seterusnya, kita lihat tetangga kita. Jangan sampai tetangga samping jual miras, samping jual kandang hewan yang itu ya,
yang banyak gonggongannya dan seterusnya. Kita di tengah gitu ya, rumah kita dan seterusnya. Nah, ini maka tentu akan mengusik atau akan menyusahkan kita kelak. Makanya kita kalau mau milih rumah, nyewa rumah, ngontrak dan seterusnya, aljar qobladar. Perhatikan dulu tetangganya. Kalau tetangga-tetangga kita akan membuat kita susah dalam beribadah, maka lebih baik kita memilih rumah yang lain. Tapi kalau samping-samping kita kondusif, membuat kita mudah untuk beribadah, maka bolehlah kita tinggal di dalamnya. Aljar qobladar.